Barang siapa memiliki Yesus di dalam dirinya, bisa berbuat banyak. Sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So brothers and sisters, based on this text, we can see and we can know for sure that every true revival, setiap kebangunan sejati, must lead us to know Jesus more and more and to be transformed to be like Him. Setiap kebangunan rohani yang sejati harus membawa kita untuk semakin lebih mengenal Yesus dan untuk diubahkan menjadi seperti Dia. Jadi orang yang mengaku, yang berkata saya sudah dibangunkan, I am already revived, his life will have a Christ-like character. Orang-orang yang mengaku telah dibangunkan akan memiliki karakter seperti Yesus. In the text, in the previous text that we have read, we can see that Jesus told us that we must abide with Him. Bahwa kita harus tinggal bersama Dia. Now, the Greek word, kata dalam bahasa Yunani for abide atau tinggal, artinya adalah being present, selalu hadir, atau tinggal. So, it means if we abide in Him and He in us, we are constantly being in presence of Christ. Kita selalu berada di hadirat Kristus, knowing Him more and more, mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi, that transform our lives and leads us to obedience. So people who claim to have been revived will be always in the presence of Christ, will try to know Him more and more, and his life is transformed, and he will live the life of obedience. Setiap orang yang dibangunkan akan berusaha untuk terus mengenal Yesus lebih dalam, dan kehidupan yang dia hidupkan setiap hari adalah kehidupan yang ditandai dengan penurutan. And that is the heart of every revival. Itulah jantung, itulah inti dari setiap kebangunan. Nah, berikutnya we will see the connection between revival and the commandments. Kita akan melihat kaitan, kita akan melihat hubungan antara kebangunan dengan hukum-hukum Tuhan. In 1 John 2 verse 4 it is said that he who says, I know Him, and does not keep His commandments, we should underline this, is a liar, and the truth is not in him. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, saya perlu garis bawah di sini bahwa ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. So those people who claim to be revived should be the people who follow the commandments of the Lord. Because the Lord is already abiding in you. Karena Yesus sudah berada dalam diri dan Dia selalu berada dalam hadirat Yesus, maka kehidupannya akan ditandai dengan penurutan kepada firman. Every true revival must fill our hearts with Jesus' love, that must drive us to obey His commandments
and to love each other. Setiap kebangunan sejati harus mengisi hati kita dengan kasih Kristus. Semakin kita dekat dengan Kristus, maka sepatutnya kita menjadi seseorang yang lebih mengasihi, menjadi seseorang yang lebih penurut. Our faith must not be built on feelings. The truth is not in any message that tries to revive us, but rejects the love of God. Iman kita janganlah dibangun dari perasaan. Kebenaran tidak ada dalam pekabaran yang mencoba untuk membangunkan kita, tetapi menolak hukum Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, Bapak Ibu yang terhormat, seseorang yang ingin dibangunkan, tetapi tidak bersedia untuk menuruti firman Tuhan, maka kebangunan itu tidak akan terjadi dalam dirinya. Those who say that I want to be revived, but I don't want to follow the commandments of the Lord, will never experience revival in this life. The next one, and this is important. Ini sangat penting. We will see the connection of revival and balance. Kebangunan dan keseimbangan. Revival and religious balance. Kebangunan dan keseimbangan rohani. Setiap kebangunan rohani yang sejati tidak akan masuk ke dalam dua ekstrim. Every true revival must lack the next two extremes. The first extreme is formalism. Ekstrim yang pertama adalah formalisme. Apa yang saya maksudkan dengan formalisme? Iman yang didasarkan pada ritual keagamaan, adat istiadat, dan bentuk secara luar. Iman yang tidak sampai pada intinya dan membuat kita seperti kuburan yang dilabur. Saudara-saudara, jika kehidupan kerohanian kita hanya menjadi sekedar rutinitas, jika kehidupan kerohanian kita hanya sampai pada kulitnya, tetapi tidak benar-benar masuk merupakan keinginan dari dalam hati kita, maka kita bisa masuk ke dalam jurang formalisme. Akankah kita memiliki terang yang begitu besar pada kebenaran Alkitab, membiarkan kekeringan, kebosanan, formalisme menggantikan semangat kita? Brothers and sisters, every revival will lack formalism, and that is the first extreme. Now, the second extreme is fanaticism atau fanatisme. Kita mungkin menjadi orang yang Kristen yang tidak seimbang jika kita menekankan pokok kebenaran di atas semua pokok-pokok lainnya, menjadikannya sebagai pusat kehidupan kita. We can go to this extreme if we live unbalanced life. Jika kita hidup tidak seimbang. There are three aspects in our life: physical, mental, spiritual, and those three things should be balanced. Jika ada satu yang terlalu besar di dalam kehidupan kita, maka fanatisme bisa muncul. Sementara reformasi disokong dengan keteguhan dan resolusi, semua bentuk kefanatikan suka atau roh suka memaksakan haruslah hati-hati dihindari. So brothers and sisters, I want to tell you today that the person that is truly revived, seseorang yang benar-benar dibangunkan, akan menunjukkan kerendahan hati.
The person that is truly revived will show humility. Nyonya White mengatakan, jika seseorang mengatakan dia dibangunkan, tetapi dia memiliki roh suka memaksakan, dia memiliki roh suka menghakimi, then probably he or she is not truly revived. Seseorang yang benar-benar dibangunkan akan menunjukkan kerendahan hati, akan menunjukkan kasih yang lebih besar, dan akan mengajarkan kepada orang-orang melalui teladan yang ia tunjukkan. He or she will live by example. In the book, in the magazine Reflecting Christ on January 7, it is said that the heart of any true revival is a deep faith. It is that faith which makes Christ your own personal Savior. That faith which recognizing your helplessness, ketidakberdayaan, your utter inability to save yourself, ketidakmampuanmu untuk menyelamatkan diri sendiri, takes hold of the helper who is mighty to save as your only. Jadi jantung atau inti dari kebenaran sejati itu adalah iman yang melihat bahwa diri kita sendiri ini tidak mampu, bahwa satu-satunya pengharapan yang kita miliki itu adalah bersandar pada pengharapan Kristus.